Ya, ini adalah materi untuk minggu ini diperuntukkan untuk kelompok 4 ya, yaitu pengembangan pembelajaran melalui model social learning. Nah, di sini ada 3 konsep dari teori social learning menurut Santrok ya. Nah, jadi teori belajar sosial ini atau social learning ini menjelaskan bahwa perilaku manusia itu punya interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Nah, kebanyakan perilaku manusia itu dipelajari melalui observational, yaitu pemodelan ya, dari cara mengamati orang lain. Nah, kemudian hasil dari mengamati atau mengobservasi itu berfungsi sebagai paduan untuk bertindak. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada 3 komponen utama, yaitu manusia bisa belajar lewat observasi. Kemudian belajar itu tidak menjamin suatu perubahan, dan kondisi yang terpenting itu adalah dalam pembelajaran. Nah, di sini ada 4 hal yang harus kita lihat dalam teori social learning ya. Jadi menurut Albert Bandura, sebagian besar perilaku manusia itu dipelajari secara observatif lewat modeling. Nah, sehingga dengan melihat bagaimana orang lain berperilaku, maka akan muncul konsep baru yang dipercaya menjadi cara bertindak yang tepat. Jadi yang perlu kita lihat yang pertama itu adalah perhatian. Nah, Anda harus memberikan atensi atau perhatian. Jadi apapun yang mengalihkan perhatian itu akan berdampak buruk pada proses pembelajaran sosial. Jadi guru harus mampu menarik perhatian dengan cara apapun. Yang kedua adalah retensi. Nah, retensi ini kemampuan untuk menyimpan informasi. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi terhadap hal ini ya, terhadap retensi ini. Utamanya adalah kemampuan anak untuk menyerap hal-hal baru. Ya, tentu dalam hal ini maksud adalah kemampuan berfokus. Kemudian reproduksi. Nah, setelah sebelumnya memberikan retensi atau perhatian, maka kita harus menyimpan informasi tersebut. Nah, kemudian tiba saatnya untuk melakukan tindakan yang telah dipelajari. Nah, inilah peran penting dari latihan, sehingga perilaku akan semakin terasa. Jadi latihan. Jadi di kelompok sebelumnya itu dibahas mengenai cara mengingat ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah motivasi. Nah, tahap terakhir untuk memastikan proses belajar berlangsung lancar itu adalah motivasi untuk meniru perilaku yang sudah kita lihat. Nah, jadi konsep pemberian hadiah atau hukuman bisa menjadi cara menggali motivasi. Contohnya ketika melihat sesama teman sebaya mendapatkan hadiah saat tiba di kelas tepat waktu, misalnya datang tepat, maka sebaliknya melihat teman yang dihukum karena terlambat masuk kelas. Jadi ada motivasi untuk mendapatkan hadiah dan ada motivasi untuk menghindari punishment atau hukuman. Nah, anak-anak ya tidak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan, berpikir, dan sebagainya. Nah, di sini ada 4 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah membantu memecahkan masalah. Nah, jadi alat berpikir mampu membuat seseorang untuk memecahkan masalahnya. Nah, kerangka berpikir yang terbentuklah yang akan mampu menentukan keputusan yang diambil oleh seseorang untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya. Nah, yang kedua, memudahkan dalam melakukan tindakan. Ada teori Vygotsky ya. Jadi pendapatnya dari Vygotsky ini mengatakan bahwa
alat berpikirlah yang mampu membuat seseorang mampu memilih tindakan atau perbuatannya yang efektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuannya. Ini yang dimaksud dengan alat berpikir ya. Nah, kemudian memperluas wawasan. Nah, melalui kemampuan berpikir atau alat berpikir, setiap individu mampu memperluas wawasan berpikir dengan berbagai aktivitas untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang ada di sekitar. Tentu saja dalam hal ini adalah observasi atau mengamati. Yang keempat adalah melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alamiah. Nah, jadi semakin banyak stimulus yang diperoleh, maka seseorang akan semakin intens untuk menggunakan alat berpikirnya dan dia akan mampu melakukan sesuatu sesuai dengan batasan atau kapasitasnya. Nah, oke. Nah, yang perlu diperhatikan kelompok selanjutnya adalah pemilihan dalam model kooperatif. Jadi di sini ada 4. Kita bahas 4 keempatnya yang jadi kelompok selanjutnya hanya perlu memilih salah satu dari ini ya. Apakah itu investigasi kelompok, role playing, social inquiry atau socio drama. Nah, jadi yang pertama itu adalah model pembelajaran investigasi kelompok. Nah, ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses eksplorasi, kemudian menemukan ya, memecahkan masalah melalui tentu saja dalam kerja kelompok. Nah, pendekatan ini menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis. Kalau tidak salah, berpikir kritis ini kelompok 2 atau kelompok 3 ya, kalau tidak salah. Nah, jadi ke dalam model ini ditekankan pada kemampuan berpikir kritis. Nah, kemudian kemampuan menganalisis serta keterampilan sosial seperti berkomunikasi dan bekerja sama. Tentu saja dalam kerja kelompok tentunya yang paling utama adalah berkomunikasi. Nah, kemudian kooperatif. Jadi dalam kooperatif ini ada beberapa dalam investigasi kelompok ya, sebagai salah satu dari model pembelajaran kooperatif ini ada 4 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah melakukan investigasi. Nah, ini dimulai ketika kita sebagai guru memberikan suatu masalah yang menantang atau sedikit sulit kepada siswa. Nah, kemudian di tengah-tengah berlangsung mereka melakukan pengamatan untuk mencari jawaban, siswa membangun pengetahuan yang mereka temukan selama proses pembelajaran. Bukannya menerima apa yang diberikan guru, tetapi menemukan sendiri. Nah, proses investigasi ini menekankan inisiatif siswa. Jadi ini membuktikan bahwa dengan pertanyaan yang mereka ajukan, dengan sumber-sumber yang mereka temukan, maka mereka bisa merumuskan sebuah jawaban sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah interaksi di antara siswa. Nah, ini cukup penting bagi model pembelajaran kooperatif yang manapun itu ya. Nah, jadi interaksi ini adalah senjata siswa atau kendaraan siswa untuk saling memberikan dorongan dan mengembangkan gagasan satu sama lain. Kemudian saling membantu, memfokuskan perhatian, kemudian bahkan dalam saling mempertentangkan gagasan dengan menggunakan sudut pandang yang berseberangan. Kemudian yang ketiga adalah penafsiran. Jadi pada saat siswa menjalankan penelitian atau pengamatan mereka secara individual ataupun berpasangan dalam bentuk kelompok kecil, mereka mengumpulkan banyak sekali informasi dari berbagai sumber. Nah, kemudian mereka bersama-sama mencoba untuk menafsirkan atas hasil pengamatannya. Nah, penafsiran dari temuan ini mereka gabungkan kemudian merupakan proses negosiasi. Jadi antara tiap pengetahuan pribadi siswa dengan gagasan dan informasi yang diberikan oleh orang lain di dalam kelompok itu. Kemudian motivasi intrinsik. Jadi
ini mengajak siswa untuk menghubungkan masalah-masalah yang akan mereka selidiki berdasarkan keingintahuan atau pengetahuan mereka dan perasaan dalam kelompok. Nah, sehingga ini bisa meningkatkan minat pribadi mereka untuk mencari apa namanya, mencari informasi yang diperlukan, entah itu dari apa namanya, buku, dari internet dan sebagainya, apapun informasi yang mereka perlukan. Nah, ini ada sintaks atau struktur pembelajaran dari investigasi kelompok. Jadi ada 6. Silakan diperhatikan sendiri kira-kira langkahnya seperti apa ya. Nah, mulai dari apa namanya, membagi kelompok sampai pada memberikan penjelasan singkat. Kemudian model pembelajaran kooperatif yang selanjutnya adalah role playing atau bermain peran. Jadi ini role playing ini adalah salah satu bentuk simulasi ya, di mana individu atau kelompok bermain peran ini sebagai karakter orang lain. Ya, mani ngokenan. Jadi untuk memahami dan mengasah keterampilan tertentu. Kemudian mengasah kemampuan memecahkan masalah atau mempelajari situasi tertentu dengan cara interaktif. Nah, di dalam role playing ini peserta akan berusaha untuk memasuki peran ya, dengan cara berpikir, merasakan dan bertindak sebagaimana karakter yang mereka perankan. Beberapa contoh situasi di mana role playing sering digunakan termasuk di dalam kelas, dalam hal pendidikan, bahkan dalam dunia kerja seperti pelatihan karyawan, kemudian konseling, terapi, kemudian pembinaan kemampuan komunikasi, bahkan dalam latihan keadaan darurat. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada beberapa definisi dan pengertian metode bermain peran. Jadi dari berbagai macam sumber, ada dari Wahab, Mulyono, nah ada dari Yamin dan menurut Santoso. Jadi silakan dipahami tiap pendapat ini, kemudian Anda bisa membuat pemahaman Anda sendiri. Kemudian aspek bermain peran. Nah, yang pertama ini adalah mengambil peran, yaitu tekanan atau ekspektasi sosial terhadap pemeran peran. Nah, contohnya adalah pada hubungan keluarga, apa yang harus dikerjakan anak perempuan, atau berdasarkan tugas bagaimana seorang agen polisi bertindak dalam situasi sosial, misalnya menangkap pencuri atau dalam memadamkan kebakaran dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, membuat peran atau role marking ya, yaitu kemampuan pemegang peran untuk berubah secara dramatis dari satu peran ke peran yang lain, kemudian menciptakan dan memodifikasi peran kalau sewaktu-waktu diperlukan. Nah, kemudian tawar-menawar peran atau role negotiation, yaitu tingkat di mana peran-peran dinegosiasikan dengan pemegang peran di dalam kelas dalam parameter dan hambatan interaksi sosial. Maksudnya kira-kira apakah si A atau si B, apakah si Andi atau si Badi ini mampu memerankan peran tersebut. Kalau tidak, maka kita lakukan negosiasi, berikan peran yang lain yang sesuai yang mampu dia perankan. Kemudian tujuan bermain peran. Tujuan bermain peran ini adalah mencapai berbagai macam hasil pendidikan atau pelatihan atau pengembangan keterampilan yang melalui simulasi interaktif di mana peserta bermain, entah itu di dalam kelas ataupun dalam dunia kerja ya. Jadi ada 4 tujuannya. Kemudian langkah-langkah dalam atau sintaks dalam metode bermain
peran. Jadi ada 7 sintaksnya ya. Kemudian tapi untuk kalau mau cari yang sintaks lain sebenarnya ada ya. Jadi kalau kita cari di Google, sintaksnya itu akan dijelaskan dengan berbagai macam cara. Jadi bukan hanya seperti yang saya berikan. Kemudian inquiry sosial. Nah, jadi social inquiry ini adalah pendekatan yang dalam proses belajar mengajar di mana siswa akan aktif terlibat dalam melakukan identifikasi, kemudian merumuskan dan mengeksplorasi pertanyaan atau masalah yang berhubungan dengan sosial atau masyarakat ya, atau dalam lingkungannya. Nah, jadi pendekatan ini menekankan pentingnya memahami dan memecahkan masalah yang nyata dalam konteks kehidupan nyata siswa. Nah, singkatnya seperti itu. Ya. Ini kondisi belajar dalam penerapan metode inquiry sosial. Nah, jadi ada dua hal, yaitu kondisi dalam situasi belajar dan kondisi dalam diri siswa. Nah, di sini saya akan memberikan tugas. Yang pertama, cari contoh-contoh kondisi yang dimaksud seperti apa dalam kondisi dalam diri siswa dan kondisi dalam situasi belajar. Cari masing-masing contohnya. Kondisi seperti apa yang dimaksud. Ya, jadi mungkin ini saya akan masukkan dalam satu soal dalam satu meet ya atau final nanti. Kemudian di sini ada 4 tahapan menurut Sutikno. Guru merangsang siswa dalam dengan menggunakan pertanyaan dalam pembelajaran atau diberikan permainan atau teka-teki dan sebagainya. Kemudian sebagai jawaban dari atau sebagai respon dari rangsangan tersebut yang diterima oleh siswa, siswa menentukan prosedur mencari dan mengumpulkan informasi. Kemudian siswa menghayati tentang pengetahuan dan terakhir adalah siswa melakukan analisis dengan metode inquiry dan prosedur yang ditemukan. Nanti kita perlihatkan sintaksnya seperti apa ya. Jadi secara garis besar prosedur metode inquiry sosial ini ada yang pertama simulasinya. Jadi dalam hal simulasi ini guru mulai bertanya dengan mengajukan persoalan atau menyuruh anak didik membaca atau mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. Kemudian ada problem statement. Anak didik diberikan kesempatan mengidentifikasi berbagai permasalahan. Jadi sebagian besar memilih yang dipandang paling menarik dan fleksibel untuk dipecahkan. Jadi permasalahan yang dipilih itu selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis. Ya, ini pertanyaan yang sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya adalah data collection. Jadi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis ini, anak didik ini diberikan kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang saling berkait atau punya kaitan dengan masalah utama atau relevan. Kemudian membaca berbagai macam literatur, mengamati objek atau wawancara dengan narasumber, bahkan melakukan dengan uji coba sendiri dan sebagainya. Kemudian pada tahap data processing. Jadi semua informasi dari hasil bacaan, wawancara, observasi dan sebagainya itu semua kita olah, diacak, diklasifikasikan atau ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, kemudian ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Nah, kemudian dilakukan verifikasi atau pembuktian. Jadi berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada atau pertanyaan atau hipotesis yang sudah dirumuskan, maka kemudian dicek apakah terjawab atau tidak, atau apakah terbukti atau tidak.
kemudian dilakukan generalisasi. Jadi berdasarkan hasil verifikasi, peserta didik belajar untuk mendapatkan kemampuan untuk menarik kesimpulan atau hal umum atau generalisasi, seperti itu. Kemudian ini langkah-langkah dari social inquiry. Silakan dipahami, dicari informasi lebih lanjut yang mungkin dianggap ada langkah-langkah yang kurang gitu, atau kalau ada yang dianggap tidak penting bisa dicari tahu lebih lanjut. Kemudian sosiodrama. Nah, jadi sosiodrama ini suatu teknik atau metode dalam psikodrama yang menggabungkan unsur-unsur dramatisasi dengan tujuan memahami dan mengatasi masalah sosial. Misalnya hubungan interpersonal atau situasi-situasi kompleks dalam konteks sosial. Nah, di dalam sosiodrama ini peserta akan mengambil peran dan berinteraksi dalam situasi yang direkayasa untuk memahami perspektif orang lain dan mencari solusi untuk masalah tertentu. Nah, ini adalah langkah-langkah penerapan metode sosiodrama. Yang pertama itu adalah guru menetapkan topik, kemudian memberikan gambaran masalah, kemudian menentukan pemain, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, ya berkaitan dengan peran. Kemudian ya, ada 8 langkah ya. Oke. Siswa bertugas sebagai Siswa yang bertugas sebagai kelompok pemeran mulai mensimulasikan dramanya. Kemudian guru memberikan bantuan. Jadi ya ini adalah langkah-langkah yang harus Anda perhatikan kalau misalnya nanti kelompok yang akan tampil selanjutnya memilih metode sosiodrama. Jadi ini hal-hal yang harus diikuti ya. Oke, ini ada tugas kedua. Anda cari minimal 3 apa perbedaan dan persamaan dari sosiodrama dan role playing. Jadi sama-sama bermain drama, ya, role playing dan sosiodrama. Jadi cari persamaan, cari perbedaan. Ini tugasnya ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Dan untuk pertemuan selanjutnya akan saya berikan tugas yang lain. Terima kasih.